Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini Rabu 6 September 2023 bersama saya Yahya Kristanto. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan selama kami beristirahat di sepanjang malam. Kalau pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua adalah anugerah dari Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Judul dari renungan pagi hari ini adalah Bagaimana Bisa Hidup Damai. Hidup damai. Siapakah yang tidak ingin hidup dalam kedamaian? Tentunya kebanyakan orang merindukan adanya suasana damai. Walaupun demikian, kita bisa melihat dalam hidup sehari-hari bahwa kedamaian bisa sewaktu-waktu hilang ketika ada orang-orang yang melakukan hal-hal tertentu yang menimbulkan kekacauan. Di zaman ini, kekacauan bisa terjadi dalam bidang relasi, komunikasi, pendidikan, hukum, politik, apalagi menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 di negara kita ini. Tensi politik sudah mulai agak memanas. Semua kekacauan biasanya terjadi karena akibat ulah manusia, terutama pertikaian antar manusia. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bertindak jika kekacauan terjadi? Karena dengan adanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, prinsip mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri memang satu hukum Tuhan yang harus tetap kita pegang. Tetapi bagaimana pula kita harus melaksanakannya? Kitab Roma tadi menunjukkan bahwa kita harus sebisa mungkin hidup damai dengan semua orang. Apapun yang orang lakukan kepada kita, pada prinsipnya kita tidak boleh membalas. Karena hanya Tuhan yang berhak untuk itu. Sebaliknya, sebagai orang Kristen kita harus mau bersabar dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita agar mereka malu atas apa yang mereka perbuat. Sedapat-dapatnya memang kita harus mempertahankan perdamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kata sedapat-dapatnya ini bukan berarti selalu, tetapi selama apa yang terjadi masih bisa kita tanggung. Kita harus bisa menghindari konfrontasi dan mau menunjukkan kebaikan kepada mereka yang menjahati kita. Jika banyak orang mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama kita, tetapi boleh membenci musuh kita, Yesus berkata bahwa itu tidak cukup untuk pengikutnya. Sebaliknya, kita harus bisa juga mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mengasihi musuh kita adalah sesuatu yang lebih mudah dikatakan ya daripada dilakukan. Tetapi saya kira Yesus sudah memberi contoh dengan mendoakan mereka yang menyalibkannya. Yesus pernah marah. Yesus marah ketika kemuliaan Allah direndahkan oleh manusia.
Yesus juga marah ketika misi penyelamatannya dihalangi oleh orang Farisi. Walaupun demikian, Yesus tidak berdosa dalam kemarahannya. Karena dalam kemarahannya yang tidak berlarut-larut, selalu ada motivasi untuk memuliakan Bapanya dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Yesus selalu bertindak tegas dalam hal-hal yang penting, tetapi semua itu bukan karena ego, tetapi kita lihat karena kasih-Nya. Pagi ini mungkin kita masih ingat bahwa orang-orang tertentu sering menganggap sering mengganggu hidup kita. Mungkin mereka ada di antara keluarga kita, dalam gereja ataupun dalam masyarakat, di tempat pekerjaan. Firman Tuhan berkata bahwa sedapat mungkin kita harus bersabar dan memilih jalan damai. Kita harus belajar untuk mengasihi semua orang, dan itu termasuk orang-orang yang tidak kita senangi. Semua itu tidaklah mudah untuk dilaksanakan jika kita tidak dapat membedakan apa yang menyangkut kemuliaan Tuhan dan apa yang hanya mengenai kepentingan kita sendiri. Semoga Tuhan memampukan kita bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kedamaian di dalam kehidupan kita, membawa kedamaian di dalam dunia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh belajar untuk bisa hidup damai. Kami boleh hidup dalam perdamaian dengan semua orang, bahkan kepada orang-orang yang mungkin membenci kami sekalipun. Ajar kami ya Tuhan. Berkati aktivitas kami pada hari ini. Tuhan menolong apa yang kami kerjakan. Tuhan memimpin dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.